Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini 18 Jumadal Ukhra 1443 Hijriah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan, masih menghendaki kita semua hadir di masjid dan majelis ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu di hadis yang ke-6 yang sebagian kita sudah bahas kemarin, namun mungkin saya akan bacakan dulu tentang matannya ya, baru kita akan lanjutkan pada syarahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang meragukan, yang mana banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Barang siapa yang menjauhi subhat, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan dirinya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh pada syubhat, sesungguhnya dia jatuh kepada yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan gembalaannya di sekitar daerah larangan, ya, yang dikhawatirkan hewan tersebut ya, masuk ke dalam daerah larangan itu. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah larangan, dan ketahui pula bahwasannya daerah larang atau himallah, yaitu larangan-larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkannya. Dan ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh ini, di dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasad itu, dan apabila dia buruk, buruklah seluruh jasad itu. Ketahuilah bahwasanya itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ittaqa ya la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Bahwasannya halal itu jelas, haram itu jelas. Kemudian tentang syubhat hal-hal yang meragukan, tidak jelas apakah dia halal, apakah dia haram. Ya, dan Rasul sudah mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak di kalangan manusia ya, banyak yang tidak mengetahui tentang perkara syubhat. Faman ittaqas syubhat, siapa ittaqa itu artinya menjauhi ya, siapa yang berlindung, siapa yang menjauhi tajannabaha, siapa yang menjauhi syubhat, perkara yang meragukan, faqad istabro'a, maka dia sudah bari'ah. Bari'ah itu berlepas ya,
wa qawluhu lidini, maka dia telah membebaskan agamanya. Ya. Fima bainahu, yang mana antara dia wa bainallah, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjauhi syubhat berarti secara tidak langsung dia telah menyelamatkan hubungannya dia dengan Allah. Dan juga bahkan orang yang menjauhi syubhat bukan saja, ya, bukan agama saja yang bisa artinya terselamatkan, tetapi apa? Irdi. Irdi ini artinya kehormatannya pun akan terjaga. Fima bainahu wa bainan nas. Namanya kehormatan ini berarti antara dia dengan manusia. Berarti seakan-akan orang yang menjauhi syubhat, dia secara tidak langsung menjaga hubungannya ke atas dengan Allah dan menjaga hubungannya sesama manusia, vertikal dengan horizontal. Ini kan kalau seperti ini, inilah sebenarnya kehidupan yang sangat membahagiakan. Ketika kita memiliki dua hubungan ini secara baik, inilah yang dinamakan sebuah kebahagiaan. Ya. Ketika hilang salah satunya, apalagi kehilangan Allah Subhanahu wa taala, susah dia untuk berbahagia. Ya. Kita baik hubungannya dengan Allah, tapi dengan tetangga sering ribut, sering berkelahi, sering cekcok, ya, dengan saudara, ya, sering masih masih rebutan dan sebagainya. Saya rasa kita hidupnya tidak akan bahagia. Ya. Kenapa? Karena ada sebagian kaum muslimin, ini fakta, ya, bahwasannya ada seseorang yang dia kadang-kadang rumahnya tetanggaan, kama satu sama lain, artinya terjadi sebuah percekcokan, keduanya akhirnya terjadi sebuah permusuhan. Kalau seperti ini dengan tetangga, hidup tidak akan nyaman. Kenapa? Yang satu buka rumah, yang satu nutup rumah. Nanti gantian. Ketika masuk pun akan saling tengok dulu. Itu sudah tutup atau pagarnya atau belum? Tidak mau bertemu, padahal ini sesama kaum muslimin. Ya. Kalau hidup seperti ini pasti akan ada rasa, tidak akan ada kebahagiaan. Maka bangunlah kebahagiaan itu, ya. Yang paling utama adalah bangunlah hubungan kepada Allah. Kalau dia benar membangun hubungan kepada Allah dengan cara yang benar, insya Allah dia mampu menjaga hubungan dengan sesama manusia. Ya. Li'annal umur al-mustabihah, karena perkara-perkara yang subhat, meragukan, idza irtakabahal insan, ketika itu dilakukan oleh seorang manusia, ya, sara urdatan linnas, maka yatakallamuna fi ardih, maka bahwasannya para orang lain, ya, orang lain akan membicarakan tentang kehormatannya ketika dia jatuh kepada hal-hal yang subhat, ya, seperti perkataan hadza rajulun yaf'alu kadza wa kadza. Oh, orang itu, ya, dia masih kerja di sana, dia masih melakukan ini dan itu, akan menjadi omongan manusia. Kenapa? Karena kita jatuh kepada hal yang subhat. Ya. Wa kadzalika fima bainahu wa bainallah. Begitu juga antara kita, ya, hubungan kita, artinya bahwasanya fima bainahu wa bainallah. Begitu juga akan terjadi omongan, ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita jatuh kepada hal yang subhat. Satu contoh, seseorang yang bekerja atau mungkin sebagai satpam di suatu diskotik. Bagaimana tentang hukum seperti ini? Bagaimana hukumnya?
Kalau satpamnya kalau kita lihat dia halal, orang dia jaga kok. Tapi yang dia jaga adalah diskotik. Saya rasa ndak ada di diskotik itu kajian. Nah, kita tahu bagaimana diskotik itu. Ya. Di dalamnya tidak ada, ya, artinya tidak ada kebaikan. Ya. Ada yang mengatakan, oh iya kalau mereka juga, mohon maaf ya, pelacur-pelacur itu rajin juga sedekah ke masjid kok. Setiap malam Jumat mereka nyumbang, setiap malam Jumat mereka nyumbang. Maka bagaimana hukum satpam bekerja di tempat seperti ini? Kelihatannya memang halal. Satpam jaga kok. Tukang parkir halal. Tapi melihat pekerjaannya seperti itu, inilah yang dinamakan dengan subhat. Ya. Baik jamaah rahimakumullah. Wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh pada hal yang disubhatkan, diragukan, maka sesungguhnya dia jatuh kepada yang haram. Tahtamilu ma'yanaini. Dari lafaz, ya, dari perkataan ini mengandung dua makna. Yang pertama, anna mumarasatal mushtabihat haramun. Bahwasanya melakukan hal-hal yang subhat itu adalah hukumnya haram. Berarti tadi bekerja di tempat atau satpam di diskotik hukumnya subhat. Siapa yang jatuh di sana maka sesungguhnya dia jatuh pada yang haram. Yang kedua, annahu dzari'ah ilal wuqu' fil muharram. Ya, sesungguhnya dzari'ah itu jalan terjadi sebuah kerusakan, pintu atau pemicu. Maka itu akan menjadi pemicu bagi dia untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Wa bin nawar fil misal. Baik, kita lihat ya, untuk lebih jelasnya lagi kita lihat contoh alladzi darabahu sallallahu alaihi wasallam yattadih, yang mana dijelaskan oleh Nabi yang akan memperjelas bagi kita annal ma'nayaini asah. Bahwasanya dua makna tadi yang dikatakan insyaallah itu artinya bisa asah, lebih benar, lebih jelas. Al-misal al-madrub yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ar-ra'i, pengembala kambing, sapi maupun pengembala unta, ternak, hewan ternak. Yang paling sering kan kambing. Ternak kambing, menggiring kambing. Yar'a haulal hima, penggiring kambing ini menggiring kambing-kambingnya, ya, mengembala kambing-kambingnya di daerah-daerah perbatasan dengan larangan. Ya, li'annahu qad ya haulal makan al-mahmi, ya, di sekitar tempat yang sudah disengker, dipagar. Kalau sudah dipagar berarti dia dilarang untuk masuk. Li'annahu qad yutakhadhu makanan yuhma fala yur'a fihi imma bihaq au bighairi haqq. Kalau sudah ada pagar berarti tidak ada hak untuk masuk ke dalam itu. Warra'i haula hadhil qit'ah, maka ya orang yang seorang pengembala yang dia mengembalakan di sekitar daerah ini, contoh seumpama ini daerah hijau, ya, rumput semua. Ketika seorang, dan ini satu kitab ini
ini adalah daerah larangan, punya orang pribadi. Sudah disengker, sudah ditutup. Ketika dia memberikan makan hewannya di sini, ingat, hati-hati, ya. Ketika dia sudah dekat dengan ini yang haram, secara tidak langsung namanya binatang, ingat, di mana ada hijau, dia akan masuk ke sana. Namanya binatang tidak punya akal. Pokoknya di mana hijau dia masuk. Izin tidak izin masuk. Ini kan terjadi di zamannya siapa? Nabi Sulaiman alaihi assalam. Kan terjadi ketika itu ada seorang pengembala yang akhirnya memakan rerumputan atau tumbuh-tumbuhan yang dimiliki oleh orang lain. Namanya binatang juga tidak melihat hal seperti itu. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, warra'i, maka dari itu ya, yusiku an yaqa'a fihi. Dalam hadis yang lain dikatakan yarta. Ya, dikhawatirkan dia akan jatuh masuk ke dalam hal tersebut. Ya, ai yaqrabu an yaqa'a fihi. Dia mendekat dan masuk ke dalamnya. Li'annal bahaim, kenapa? Karena hewan-hewan ternak idza ra'at hadhil ardal al-mahmiyah, ketika dia melihat ada bagian suatu daerah yang hijau, yang padahal itu mahmiyah, ya, yang dijaga, artinya disengker, ya, mukhdarrah, warnanya hijau, mamlu'ah minal usbi, yang penuh dengan rerumputan, fasawfa tadkhulu hadhil qit'ah al-mahmiyah. Insyaallah kambing itu akan masuk. Kambing itu akan masuk. Ya. Wa yas'ubu man'uha, akan sulit dilarang. Namanya binatang. Akan sulit dilarang, sudah dihalau di sini, yang itu bergerak. Yang halau di sana, yang ini bergerak. Sulit. Kenapa? Karena sudah dekat. Dan kalau sudah masuk, sulit untuk dikeluarkan pula. Ya, kadzalika al-mustabihat. Begitulah yang namanya syubhat. Idza hama haulaha al-'abd, ya, fa innahu yas'ubu alaihi an yamna' nafsuhu. Kalau dia sudah jatuh di perkara yang subhat, sulit bagi dia untuk yamna' nafsahu, melarang dirinya sendiri. Baik, contohnya jamaah rahimakumullah. Tadi yang saya katakan satpam di suatu diskotik. Saya rasa kira-kira melihat dengan keadaan seperti itu, kira-kira satpam itu bisa jatuh apa enggak kepada hal yang haram. Apalagi melihat, mohon maaf, kan namanya diskotik, dunia malam, banyak wanita yang menggunakan pakaian-pakaian yang seperti itu. Ya, setiap hari lewat. Setiap hari lewat. Apalagi untuk karyawan dikasih fasilitas gratis. Mesti akan jatuh. Mesti akan jatuh, tidak mungkin tidak. Ya. Inilah yang namanya perkara syubhat, yang meragukan antara dia halal atau haram. Satpamnya halal, tapi yang dia jaga adalah hal yang haram. Ini perkara-perkara syubhat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang terjatuh pada syubhat, sesungguhnya dia jatuh kepada yang diharamkan. Menggunakan pakaian ala orang kafir, ini juga termasuk perkara syubhat. Kita pikir, oh ini kan menutupi aurat, ya halal. Halal, tapi karena dia itu adalah pakaian ibadah mereka, ya meskipun sekarang menutupi aurat kita, ya, bagaimana? Syubhat atau tidak?
Subhat. Atau antum pakai pakaian ala orang kafir, ya, pakai sholat, kira-kira menurut antum itu sah atau tidak? Ya, pakai, ya sudah, pakai pakaian begitu lah, pakai begini, dililit, sholat dari sini sah pertama. Orang-orang yang seperti ini biasanya hanya ingin mencari sensasi. Dan kadang-kadang yang seperti ini juga hanya ingin mengambil perhatian dengan maksud, ayo siapa yang mau debat saya? Dengan berharap ada yang negur biar saya nanti yang debati. Ini subhat jamaah rahimahumullah. Dan perkara-perkara seperti ini tidak bisa kita langsung ngasih tahu. Mereka sengaja mancing. Kalau sudah seperti ini dengan sengaja mancing kita kena, ini dia semakin sombong. Yang seperti ini paling enak biari dan dia terserah dia. Ya, biasanya seperti kalau dia tidak dirumui, nanti dia malu-malu sendiri. Dia sendiri pun bergejolak dalam hatinya. Cuma karena ada hawa nafsu, karena ada emosi pada dirinya, dia merasa wah, pokoknya harus ada yang negur saya pingin debati dia. Ini namanya dengan emosi. Ya. Dengan harapan ketika antum nasihati, dia akan semakin. Antum perhatikan kejadian-kejadian sekarang. Coba antum perhatikan kejadian yang viral-viral sekarang. Ya. Ketika diberitahu, bukannya dia malah istilahnya bukan dia memperbaiki diri, malah justru dia semakin menjadi semakin parah kejadiannya, bukan terobati, justru semakin parah. Ini jamaah rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa man waqa'a fi syubhat, atau ala wa inna likulli malikin himan. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah larangan. Ya, ai kulli malikin lahu himan, punya pagar-pagar, ya, batas-batas. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridu an yubayyina, ya, hukma himal malik. Nah, Nabi di sini bukanlah ingin menjelaskan tentang batasan atau pagar-pagarnya raja, bukan. Ya, hal huwa halal au huwa haram, apakah dia halal atau haram. Li'annal minal hima ma yakunu halal. Kenapa? Karena ada daerah yang memang pagar dia halal, wa minhu ma yakunu haram, ada yang memang haram. Fal murad bil hima fil hadis, yang dimaksud dengan larangan di sini adalah al waqi', yang memang yaitu terjadi atau faktanya sangat banyak di di kalangan masyarakat. Jadi bukan ingin menjelaskan tentang larangan raja, tidak. Ini hanya sebagai penjelas saja. Ya. Wa mas'alah al hima ala nau'aini. Tentang daerah larangan ini, ya, maka dia ada dua jenis. Yang pertama, idza hamahu li nafsihi wa bahaimihi fahuwa haram. Jika, ya, dia memager, ya, contoh, ya, ketika ada seseorang, ini biasanya kan terjadi di desa-desa. Ya, ketika seseorang sudah membeli tanah, anggap 1 are, 2 are, dia akan pasangi sengker, pagar. Pagarnya saya rasa tidak paten. Biasanya pagarnya menggunakan kayu, bisa bambu dan sebagainya. Bahkan mungkin pohon-pohonan, atau mungkin semacam pohon biasanya itu banyak pohon-pohon kelor diretin begitu di kota, ya. Maka apabila seperti ini,
ini menunjukkan hamahu li nafsihi wa bahaimihi. Ini adalah daerah khusus untuk yang punya tanah dan ternaknya sendiri. Maka ini hukumnya haram untuk dimasuki. Kita kan kadang sering begitu. Tiba-tiba masuk, ini yang punya di daerah Denpasar ini. Pisangnya udah matang. Kasihan pisang ini nanti mubazir. Ya kan kadang begitu. Pikiran kita begitu, ini mubazir pisangnya ini. Mahal pisang ini. Dia masuk, diambil pisangnya. Daripada mubazir, ya sudah. Orang yang di Denpasar juga sudah banyak uang, dia tidak mungkin mikir yang gini dia. Ini subhat ya maaf. Subhat. Kecuali kalau dia sudah mengatakan silahkan ambil kalau ada yang berbuah. Ya, kalau sudah ada yang matang silahkan ambil. Bahkan yang di sana sudah pasang. Ya, kalau nanti ada buah yang matang dijual bagi dua ya. Oh iya. Yang ini tidak amanah juga. Setiap ditanya ada buah, tidak ada. Ada buahnya tapi busuk. Oh tidak laku, pas tidak galungan kemarin itu. Jadi tidak laku buahnya. Atau murah dan sebagainya. Berarti di sini ada khianat. Nah, apabila sudah disengker daerah itu, kita sengaja masuk, mengambil barang-barangnya dan sebagainya, benda-bendanya, maka dia sesungguhnya jatuh pada hal yang subhat. Lagi contoh, pohon serai tumbuh ini di daerah sengker, pohon mangga, sebagiannya itu, ini kan daerah ini. Nah, pohon mangga begini, miring gini, seret. Ini jalan umum. Baru yang di sini pas di jalan umum, buahnya mengkel-mengkel. Ini dia tumbuhnya di luar pagar. Ini bawa keranjang. Ini milik umum berarti ini. Ini bukan milik umum tapi subhat. Ya. Jamaah rahimakumullah. Ya, jangan seperti itu. Kecuali kalau kita sudah tahu itu adalah milik keluarga. Tapi meskipun milik keluarga, kita harus juga ngomong. Jangan langsung main sikap. Ya. Ada kadang-kadang juga seperti itu. Ya, tanahnya orang yang akui. Enggak, ini saya kok yang nanam. Yang nyuruh nanam siapa? Ya. Hati-hati dengan tempat-tempat subhat yang memang sudah menjadi milik sendiri, jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Itu yang dinamakan dengan subhat. Ya. Yang kedua, idza hamahu lidawabil muslimin. Ketika memang tempat itu disediakan untuk apa? Untuk hewan-hewan kaum muslimin, kaibilis shadaqah. Unta seperti unta sedekah, ibilil jihad, atau unta-unta yang dipakai untuk berjihad, fahuwa halalun, maka dia halal, li'annahu lam yakhtassuhu li nafsihi. Kenapa? Karena tempat itu disediakan bukan untuk pribadi tapi secara umum. Ya, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan, al-muslimuna syuraka'u fi salasah. Ya, orang-orang muslim itu syuraka? Syuraka itu bergabung, bersatu, berserikat. Ya, berserikat pada 3 hal. Fil kala, ya, kala itu rumputan yang hijau, tumbuh-tumbuhan. Al-ma, air, an-nar, api. Rawahu Abu Dawud wal Imam Ahmad. Satu contoh saja. Air. Ayo. Sekarang
Sungai yang mungkin dari Gunung Agung, seret. Ayo. Bolehkah orang mengatakan ini sungai saya? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena air itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Berarti kepemilikan air adalah milik semuanya. Siapapun boleh ngambil, siapapun boleh make. Ya. Kecuali satu daerah, contoh ini rumah saya. Ya, segini rumah saya, sumpama ini tanah saya kosong. Saya gali sumur. Ternyata keluar air. Maka air ini adalah milik pribadi. Tapi ketika di tempat umum semacam sungai, laut dan sebagainya tidak boleh dikuasai oleh pribadi. Kan ini banyak sekarang. Ya, daerah lautan yang dimiliki secara pribadi. Oh, nelayan tidak boleh masuk wilayah ini wilayah kami. Ini daerah, ya sudah sebagainya. Kan ini yang terjadi di mana-mana sekarang. Ya, ketika sudah lewat tidak boleh, nelayan itu tidak boleh masuk wilayah itu. Padahal seluruh, ya kalau kita lihat dalam undang-undang Indonesia, ya seluruh pinggiran pantai itu adalah milik negara. Kalau sudah milik negara berarti semua boleh memanfaatkannya. Tapi kan banyak sekarang yang akhirnya mohon maaf dengan dia memiliki uang, dia yang mengatakan saya punya pulau ini, karena saya punya pulau ini berarti laut yang di pinggirnya adalah milik saya. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Begitu juga danau dan sebagainya, semua jadi milik semuanya. Tidak boleh diakui secara pribadi, apalagi yang namanya air. Ya. Baik. Wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwasannya sesungguhnya larangan-larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan. Ala wa inna himallah maharimullah fa iyyaka an taqrabaha. Maka janganlah kalian mendekatinya, li'anna maharimallah, karena sesungguhnya hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kal ardil mahmiyah lil malik, seperti bumi yang seperti daerah yang terjaga, yang dimiliki oleh seorang raja. La yadkhuluha ahadun. Tidak boleh seseorang pun masuk ke daerah larangan tersebut. Qauluhu wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Ya, ala wa inna fil jasadi mudghah ay bi qadri ma yumghiduhu, ya ma yumdighuhu al insan indal akal. Ya, dinamakan mudghah karena besarnya itu sebesar sekepal kalau kita ngambil makan itu sesuap nasi. Besarnya itu daging ini hanya sesuap nasi. Bayangkan berapa sih antum nyuap nasi? Pada umumnya ya. Beda dengan orang-orang yang kadang ngambil nasi begini. Bukan. Ya, pada umumnya seperti apa biasanya orang mengepal nasi. Seperti itulah, ya, sesungguhnya seperti itulah besar daging tersebut. Kecil. Sehingga dikatakan ya wahiyya bimiqdari syai' as-shaghir. Memang ukurannya sangat-sangat kecil daging itu. Kecil sekali dagingnya. Tapi subhanallah, idza salaha al-jasadu kulluh. Kalau yang daging kecil ini, yang sesuap nasi ini besarnya, kalau dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Tapi kalau yang kecil ini rusaklah seluruh jasadnya. Waqad massala ba'dul ulama'i hadza bil malik. Sebagian ulama memisalkan perkara ini dengan seorang raja atau pemimpin. Idza salaha saluhat ra'iyatuhu.
Kalau rajanya baik, maka rakyatnya pun akan baik. Tapi wa idza fasada, tapi kalau rajanya megeneh, rajanya ini orang yang buruk, maka rakyatnya pun buruk. Ada yang sebagian misalkan seperti itu, sehingga nanti muncullah sesungguhnya raja itu adalah cerminan rakyatnya. Kalau rajanya korupsi, ya sudah, berarti memang iya, seperti itu. Ini sebagian ulama memisalkan seperti itu. Lakin nazara fihi, ya, al ulama al muhaqqiqun. Namun di sini masih ada yang sedikit membantah, ya, dari para ulama. Wa qalu hadzal misal la yastaqim. Permisalan seperti ini tidaklah, artinya la yastaqim itu tidak tidak sama, ya. Li'annal malik rubbama ya'muru wa la yuta'. Kadang-kadang memang seorang raja dia memerintahkan sesuatu yang baik tapi tidak ditaati, tidak tidak taat. Jadi rakyatnya memang dah mentaatinya. Wal qalbu idza amarul jawarih, beda dengan hati. Kalau hati sudah memerintahkan atau athu wala buddha, pasti jasad akan mengikuti. Ini qalb. Beda dengan raja. Kalau raja memerintahkan sesuatu, rakyat belum tentu bisa mentaati. Tapi kalau hati, ya, sama seperti orang. Ya, hati ini kan bisa dikatakan sebagai niat. Kalau niatnya kuat, pokoknya saya mau sholat ke masjid berjamaah subuh. Kalau niatnya kuat, insya Allah bagaimanapun gedenya hujan pasti datang. Tapi kalau niatnya tidak kuat, hanya sekedar saya besok mau ke masjid, mau jamaah sholat subuh, cuman subhanallah tidak ketemu songkok, songkoknya tidak ada, sudahlah di rumah aja ada sholat. Tidak ketemu songkok, padahal songkok tidak masuk syarat sah sholat. Subhanallah. Kadang kalau saya maunya sholat subuh pakai sarung, itu tidak mau saya pakai sarung. Ini ngalih-ngalihin namanya. Ini jamaah rahimahullah. Ya, berarti semua tergantung di sini. Kalau hati sudah mantap dan sebagainya, tidak, ya pasti, ya ingat jasad ini akan melakukannya, pasti akan mentaatinya. Fahuwa ablagh min an yaqul kal malik ya'muru ra'iyah. Tentu ini lebih memang hati itu lebih mempengaruhi daripada seorang pemimpin. Fa idza salahal qalb, ingat ketika hatinya dia baik, ya, sehat, maka fala budda an yuslihal jasad, pasti dia akan ini kan kalau pengobatan sekarang, kalau kita lihat kan yang diobati bukan jasad tapi hati. Kalau dia bersyukur, insya Allah dia akan terus merasa sehat. Ya, wa idza fasadal qalb, tapi kalau ini rusak, ingat ini rusak, fala budda an yufsidul jasad, pasti dia akan merusak seluruh jasad. Wa hadzal hadis fil haqiqah hadisun azim. Maka terakhir beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah ini mengatakan, sesungguhnya hadis ini adalah yaitu hadis yang sangat agung. Lau takallamal insan, kalau seandainya manusia berbicara tentang atau menjelaskan hal ini, yaitu la yablughu safahatin katsirah, akan mencapai berlembar-lembaran. Lakin nusyiru insyaallah ila jawami'il fawaid fi hadzal hadis. Maka tapi insyaallah beliau akan diringkaskan saja dari faedah-faedah atau poin-poin dari hadis-hadis yang ini. Pelajaran apa saja yang bisa kita dapatkan dalam hadis ini. Ini insyaallah yang kita bahas nanti insyaallah tentang poin-poin pelajaran hadis ini
insya Allah kita jelaskan di pekan yang akan datang. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.